Dialog Abu Sufyan dan Heraklius soal Nabi Muhammad. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Sufyan setelah masuk Islam pernah bercerita kepadanya, yaitu bahwa Raja Romawi Kaisar Heraklius pernah memintanya menghadap bersama rombongan orang-orang Quraisy. Ketika itu mereka sedang melakukan perdagangan di Syam, dan saat Nabi Muhammad masih memberi kelonggaran kepada Abu Sufyan dan kaumnya. Mereka menemuinya ketika berada di Dia. Raja Romawi Heraklius mengundang mereka ke majelisnya dengan didampingi pembesar Romawi lainnya. Lalu ia memanggil juru bahasanya dan bertanya, Raja Romawi, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku Nabi itu? Abu Sufyan, aku yang paling dekat nasabnya di antara mereka. Raja Romawi kemudian berkata, dekatkan dia dariku, juga sahabat-sahabatnya, dan berdirikan mereka di belakangnya. Kemudian dia berkata kepada juru bahasanya, aku akan menanyakan orang ini tentang yang mengaku Nabi itu. Jika ia membohongiku, dustakanlah orang ini oleh kalian. Abu Sufyan berkata, demi Allah, kalau Allah tidak karena takut menanggung malu, jika ketahuan bohong, pasti aku berdusta tentang Nabi. Raja Romawi, pertanyaanku yang pertama tentangnya adalah, bagaimanakah nasab keturunannya menurut kalian? Abu Sufyan, dalam masyarakat kami, dia memiliki nasab yang baik. Raja Romawi, apakah salah seorang dari antara kalian ada yang pernah mengaku sebagai nabi sebelumnya? Abu Sufyan, tidak. Raja Romawi, apakah ada di antara kakek-kakeknya yang menjadi raja? Abu Sufyan, tidak. Raja Romawi, ia diikuti pemuka masyarakat atau orang-orang lemah? Abu Sufyan, diikuti orang lemah. Raja Romawi, mereka semakin bertambah atau berkurang? Abu Sufyan, semakin bertambah. Raja Romawi, apakah ada seorang di antara mereka yang murtad karena benci kepada agamanya setelah ia memeluknya? Abu Sufyan, tidak. Raja Romawi, pernahkah kalian menyangka berbohong sebelum dia mengaku Nabi? Abu Sufyan, belum. Raja Romawi, pernahkah dia berkhianat? Abu Sufyan, belum pernah, walau sekalipun. Setidaknya untuk saat ini kami tidak tahu apa yang ia perbuat. Raja Romawi, tidak bisa aku memeriksanya lebih jauh lagi kecuali dengan pertanyaan itu tadi. Apakah kalian memeranginya? Abu Sufyan, ya. Raja Romawi, bagaimana peperangan antara kalian dengannya? Abu Sufyan, peperangan antara kami seimbang. Kadang dia yang menang, kadang kami juga yang menang. Raja Romawi, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan, sembahlah Allah semata. Janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh leluhur kalian. Dia memerintah kami melakukan sholat, berkata jujur, menjaga kehormatan, dan menyambung silaturahim. Dan kepada penerjemahnya, Raja Romawi berkata, katakan kepadanya, aku tanyakan kepadamu tentang nasab keturunannya. Lalu kau sebutkan bahwa ia mempunyai nasab yang jelas. Begitulah memang para rasul diutus dari keluarga yang mempunyai nasab luhur di antara kaumnya. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada seorang dari kalian yang menyerukan kepada hal ini sebelumnya? Kamu menjawab belum pernah. Kataku, bila ada orang yang pernah menyeru kepada hal ini sebelumnya, niscaya aku berkata, dia cuma mengikuti perkataan yang pernah diucapkan sebelumnya. Aku tanyakan kepada kakek-kakeknya, ada yang pernah menjadi raja? Kau jawab tidak ada. Kataku, bila ada di antara kakeknya yang pernah menjadi raja, pasti aku katakan dia hanya ingin mengembalikan kekuasaan leluhurnya.
Aku tanyakan, apakah kalian pernah menuduhnya berdosa sebelum ia mengaku nabi? Kau jawab, belum pernah. Aku tahu, tidaklah mungkin ia meninggalkan perkataan dosa kepada manusia, kemudian dia berani berbohong kepada Allah. Aku tanyakan, pemuka-pemuka masyarakat yang menjadi pengikutnya, ataukah orang-orang lemah di antara mereka? Kau jawab, orang lemah yang menjadi pengikutnya. Aku tahu, memang orang-orang lemahlah pengikut para nabi rasul. Aku tanyakan, apakah mereka bertambah atau berkurang? Kau jawab, mereka selalu bertambah. Begitulah halnya perkara iman sampai ia sempurna. Aku tanyakan, apakah ada orang yang murtad karena benci agamanya setelah ia memeluknya? Kau jawab, tidak ada. Begitulah halnya perkara iman ketika telah bercampur pesonanya dengan hati. Aku tanyakan, apakah ia pernah berkhianat? Kau jawab, belum pernah. Begitulah para rasul, tidak pernah berkhianat. Aku tanyakan, apa yang ia perintahkan? Kau jawab, ia memerintahkan agar kalian menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, melarang kalian menyembah berhala, memerintahkan kalian sholat, berkata benar, dan menjaga kehormatan. Jika yang telah kau katakan adalah benar, maka ia akan dapat memiliki tempat kedua kakiku berdiri ini. Aku tahu bahwa ia akan diutus. Aku tidak menyangka ternyata dia dari bangsa kalian. Jika saja aku dapat memastikan bahwa akan bertemu dengannya, niscaya aku memilih bertemu dengannya. Jika aku ada di sisinya, pasti aku cuci kedua kakinya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian Raja Herodes meminta diambilkan surat dari Nabi Muhammad, lalu dibacanya. Selesai dari membaca surat, ramailah suara-suara di sampingnya dan semakin gaduh. Abu Sufyan pun diperintahkan untuk keluar. Abu Sufyan kemudian berkata, aku katakan kepada sahabat-sahabatku ketika kami keluar, sungguh masalah anak Abi Qabsah Muhammad ini semakin runyam. Sungguh ia ditakuti raja orang kulit kuning. Maka aku senantiasa selalu meyakini perkara Rasulullah bahwa ia akan meraih kejayaan hingga akhirnya Allah memasukkan ke dalam agama Islam. Inilah yang dilihat Abu Sufyan dan pengaruh surat Nabi Muhammad kepada Raja Romawi. Di antara kesan surat itu adalah ia menghadiahi hadiah berupa uang dan pakaian kepada Dihyah bin Khalifah bin Al-Kalbi, pembawa surat Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.